Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yohanes Boa, NBI 1461900144. Di sini saya akan mendemonstrasikan dan menjelaskan mengenai tugas individu yang keempat. Untuk skema database yang saya buat menggunakan tool Gridly. Ini merupakan skema yang sudah saya buat. Untuk lebih jelasnya, kita langsung menuju ke exam. Ini adalah database yang telah saya buat. Yang pertama ada tabel departemen, yang kedua ada tabel karyawan, yang ketiga ada tabel karyawan proyek, yang keempat ada lokasi, yang kelima ada lokasi departemen, yang keenam ada tabel proyek, dan yang terakhir ada tabel tanggungan. Untuk desainnya dan juga hubungan antara tabelnya seperti yang terlihat pada layar ini. Yang pertama, pada tabel karyawan memiliki dua kunci asing. Yang pertama, nomor departemen mengacu pada kolom nomor departemen di tabel departemen. Selanjutnya, SSN atasan mengacu pada kolom SSN di tabel karyawan. Selanjutnya, pada tabel karyawan proyek. Pada tabel ini memiliki satu kunci asing atau foreign key-nya. SSN kunci asing ini mengacu pada kolom SSN di tabel karyawan. Selanjutnya untuk tabel tanggungan memiliki satu kunci asing, yaitu pada SSN mengacu pada kolom SSN di tabel karyawan. Selanjutnya, tabel proyek memiliki satu kunci asing, nomor departemen mengacu pada kolom nomor departemen di tabel departemen. Selanjutnya, tabel lokasi departemen memiliki satu kunci asing, yaitu nomor departemen mengacu pada kolom nomor departemen di tabel departemen. Selanjutnya untuk tipe datanya, pada tabel departemen, nama departemen menggunakan tipe data varchar, nomor departemen menggunakan tipe data integer, manajer SSN menggunakan tipe data desimal. Selanjutnya tabel lokasi, pada lokasi departemen menggunakan tipe data varchar. Selanjutnya pada lokasi departemen, nomor departemen menggunakan tipe data integer, lokasi departemen menggunakan tipe data varchar. Pada tabel karyawan, SSN menggunakan tipe data desimal, SSN atasan tipe data desimal, nama depan menggunakan tipe data varchar, minute menggunakan tipe data char, nama belakang menggunakan tipe data varchar, alamat menggunakan tipe data varchar, tanggal lahir menggunakan tipe data day, gaji menggunakan tipe data desimal, jenis kelamin menggunakan tipe data char. Pada tabel karyawan proyek, SSN menggunakan tipe data desimal, nomor proyek menggunakan tipe data integer, jam menggunakan tipe data integer. Pada tabel tanggungan, nama tanggungan menggunakan tipe data varchar, jenis kelamin menggunakan char, tanggal lahir menggunakan tipe data date, hubungan menggunakan tipe data varchar, SSN menggunakan tipe data desimal. Pada tabel proyek menggunakan nomor proyek menggunakan tipe data integer, nama proyek varchar, lokasi proyek varchar. Selanjutnya untuk pada tabel data karyawan ini sudah saya masukkan beberapa data karyawan seperti yang terlihat pada tampilan ini. Untuk mengeceknya lagi, sudah membuat link ke PHP. Ini tampilan dari PHP-nya. Di sini ada departemen, karyawan, karyawan proyek, lokasi departemen, proyek, dan juga tanggungan. Ketika saya mengklik ini departemen, dia akan masuk ke tabel departemen. Nama departemen, yang pertama ada sumber daya manusia, yang kedua ada keuangan, yang ketiga ada pemasaran. Nomor departemen seperti yang terlihat pada layar ini. Selanjutnya pada manajer SSN sama juga seperti yang ada pada gambar pada layar ini. Ini merupakan tabel karyawan. Tabel karyawan proyek, lokasi departemen, tabel proyek, dan juga yang terakhir ini tabel tanggungan. Di sini saya akan mencoba menambah karyawan baru pada tabel karyawan. Untuk SSN-nya saya pakai NBI saya. SSN atasannya menggunakan seperti ada baris yang di sini. Selanjutnya nama depan saya pakai nama saya. Di sini saya menggunakan abjad G. Selanjutnya nama belakang, alamat,
Selanjutnya, di sini sudah update perubahan tadi yang seperti yang telah saya ikutkan tadi pada tabel karyawan ini. Di sini sudah ada namanya saya. Misalnya mau mengedit, di sini bisa diedit sesuai dengan keinginan. Misalnya, contohnya di sini. Selanjutnya dia akan mengupdate sesuai dengan ikutan yang dimasukkan tadi di dalam database. Misalnya kita ingin menghapus data yang karyawan ini, contoh di sini saya ingin menghapus data karyawan yang ada pada di sini. Maka secara otomatis dia akan memperbarui tampilan pada tabel karyawan yang ada di PHP ini. Untuk PHP-nya sendiri, scriptnya seperti yang ada pada tampilan ini. Ada beberapa script yang sudah saya buat untuk koneksi ke PHP-nya, ke database-nya. Selanjutnya untuk tabelnya, untuk tampilan tabelnya pada halaman browser. Sekian video dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya harap dimaklumi. Terima kasih.